50 tahun perkawinan Bapak Isaias Franciscus Saverius Velanditi dan Ibu Maria Elizabeth Ami Aratwenan pada Minggu 22 Mei 2016 kita segera mulai. Diinformasikan keluarga akan memasuki ruangan ini dari arah barat. Kami undang hadirin untuk berdiri dan kita menyambut jubilaris dan keluarga yang berbahagia.
dan Ibu Maria Elizabeth Ami beserta anak-anak dan para cucu dimohon untuk berdiri. Selanjutnya boleh geser lagi ke sini. Tulkia berdua, Ram supaya tolong gerak. Lebam tanah ramai. Orang kudasan nih, Dengit, Kweli, Mufai, Saf Molo, Alam de Babije. Leri, Amam Katenin, Paterwan, Susus Mamam, Abuin Naken, Mamketen, Mampuritan Naye, Mamloy Kamanur Berko, Mamsom Berko, Moskachosoin Berko, Pal Menung Abung Nir Ngari Putin Rafsabo. Dari Mangkuas Tuakeko Tolerlan Ulango Nabuntung Kemuatan sehingga dari Kakete Nauriakar Timur Bari Takramu Timur Bari Marmar dari Terangin maka Nauriakar Kakete Dicir Nor Lunirangkir na Ebulinusi Mangkuas Kodasane Yak Tuakeko Leri Mangkatemin Mos Kacusoin Malan Maban Ngamonar Malanat Nelu Ngamonar Malan Andaun Ngamonar maka memang radu abungi maka bobol benju punya sitede sibir ngamon maka di tutukan tersir iteri penirang sang penurang angpat bermakin bersesaya termir embung Panlen embung alod embung awon embung andrui ma embung alinit tafil ngarum awon makin manit makin dinemie miringotar mintatakar misampanyar sehingga angkimir nusmir dari ngari putnimlo rafsalu sehingga dari Kevin malon nabulit ng amon tabil makin normani memang nolakin ma Jakarta miyatin ay sehingga togatmi siapa yang tulung memang harus sahun angkir muslim dikatakan maka mau dikelur kebelan ngamone tu kan nyunun kagetan serif kagetan biasa begin raton terang timjal rato maka siapa berarwal maka memang rabu abung umur angkir dikatakan
Untuk tatem murid nangamon bidesir. Nofam anak marus. Pemberian restuan atau pandiri kepada jubilaris. Setelah bulat berada di hadapan jubilaris, dimohon dengan hormat Bapak Isaias menancapkan pisau pada puncak burat tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak Isaias F.X. Pelenditi beserta Ibu bersama-sama akan memotong bagian atas dari burat atau vise untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur. Dan selanjutnya
Vise akan dibawa di depan Bunda Maria. Dan selanjutnya setelah puncak dari bulat dipotong dan dipersembahkan kepada Tuhan dan leluhur, Bapak Isaias akan memulai pemotongan yang kedua yang akan dibagikan kepada anak-anaknya dan akan dilanjutkan pemotongan tersebut oleh Bapak Vitalis dan istri. Kami persilakan. Yang pertama diberikan kepada Vitalis dan istri. Jangan muter-muter om. Om jangan muter-muter om. Jangan blocking. Pelan-pelan om, pelan-pelan om. Pelan-pelan om, pelan-pelan. Setelah Bapak Vitalis dan istri menyantap urat, maka sebagai pewaris berdua akan melanjutkan pemotongan urat tersebut yang akan dibagikan kepada kakak dan adiknya. Yang pertama diberikan kepada Bapak Victor dan istri, kemudian dibalikan kepada Fajar Karimi, Tahan, tahan. yang selanjutnya Oke. akan dibagikan kepada Lisa Akaliena, Tahan dulu, tahan. Tahan. Oke. untuk selanjutnya urat akan diberikan kepada saudari Lili dan suami. Tahan. 1, 2. Oke. Kedua saudara ini sudah keluar dari fertility karena mengikuti suaminya. Selanjutnya potongan urat akan diberikan kepada saudari Lucy dan suami. Lihat kamera. Tangannya. Ya, tuh, 2, 3. Saudara yang kami kasihi, yang berbahagia, khususnya kepada Bapak Mama kami yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yang Maha Kuasa yang kasih bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam acara rangkaian syukuran hari perkawinan ke-50, perkawinan ke-50 dari kedua orang tua kami. Selaku tuan rumah, kami sangat berterima kasih. Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang tidak terhingga kepada kita semua yang ada di sini atas kesediaannya untuk bersama-sama kami keluarga besar di sini bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah yang begitu besar pada kami sekeluarga, khususnya kepada kedua orang tua kami ini.
kami percaya bahwa semua kehadiran dari bapak-bapak dan ibu semua di sini adalah merupakan doa restu dan berkat bagi kedua orang tua kami dan keluarga besar kami di sini untuk melanjutkan kehidupan kami di waktu-waktu selanjutnya. Tadi di gereja kita sudah menerima berkat rohani berupa ucapan syukur dan firman yang telah kita terima. Dan saat ini kami keluarga besar sini memberikan dan menyediakan hidangan ala kadarnya sebagai tanda syukur kami, sebagai bagian dari berkat jasmani, rasa syukur kami atas berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk menyiapkan acara ini sampai dengan saat ini. Kami tahu bahwa tidak ada yang sempurna dari upaya-upaya yang kami lakukan. Oleh karena itu, sebagai wakil dari keluarga, kalau ada kurang, kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di acara yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para pastor, para sesepuh Tanibar, lalu kepada umumnya yang berada di sini. Saya disuruh bicara sebagai rekan Om. Rasanya tidak pantas. Pangkat saya keponakan. Jauh dari disebut rekan. Walaupun saya sudah ikut Om selama 53 tahun. Ada cerita menarik saya mau share untuk kita semua. Saya tamat SMA Negeri 2 Ambon pada tahun 63. Saya datang ke Jakarta karena kebetulan kenal dengan Om. Datang ke Jakarta, tiba di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1963 jam 10 pagi. Om sudah buka SMP 1 Paulus dari tahun 60. Saya sampai di rumah di sini. Waktu itu rumahnya masih dinding gedek. Sampai jam 10, jam 12 saya disuruh mandi. Mau kemana Om? Saya tanya. Ayo ikut Om, kau ngajar. Bapak Ibu datang dari Ambon. Hari pertama tiba di Jakarta dan saya disuruh Om untuk mengajar. Kalau sekarang ini anak-anak daerah sudah kenal bagaimana dialek orang-orang Jakarta berbicara. Waktu itu tidak ada televisi, jadi tidak tahu bagaimana orang Jakarta itu berbicara. Hari pertama tanggal 13 Agustus saya mengajar. Anak-anak Jakarta tahu sendiri kan, mau coba-coba. Wah, ini anak muda jadi guru ini, kita kerjain katanya. Mereka ribut, saya pakai bahasa Ambon yang masih patah-patah. Saya bilang, oh saya diam. Kalau saya bicara lagi beta bilang saya sampai saya patah-patah. Istirahat mereka cari Om. Kemudian tanya, Pak, Bapak itu ngomong apa sih? Ya, sekarang ini gampang karena sudah ada televisi. Jadi Bapak Ibu, saya sampai di Jakarta tanggal 13 Agustus. Pada hari yang sama saya disuruh mengajar di SMP 1 Paulus. Om tanya, bisa mengajar apa? Semua saya bisa Om. Jadi saya disuruh mengajar ilmu alam, waktu itu masih ilmu alam dan bahasa Indonesia. Jadi tahun 63 sampai sekarang tahun 2016 sudah 53 tahun saya ikut Om. Itu cerita pertama. Yang kedua, satu hari karena darah masih muda, satu hari saya gebukin anak SMP sampai bengkak-bengkak. Istirahat, Om panggil saya ke kantor. Hubert, ini hari Om skors kamu. Saya bilang oke. Jadi kami makan siang sama-sama di rumah. Habis makan, Om pergi ngajar di Kemamuran. Saya pergi tidur. Jadi skorsing saya itu kata Om harus 1 minggu. Hanya 2 hari.
Oh mungkin pikir ini anak kurang ajar amat. Saya sudah mandi, sama-sama makan, saya pergi ngajar, dia malah tidur. Jadi saya diskor seminggu, jalani cuma 2 hari. Bapak Ibu, banyak sekali kalau saya berbicara. Saya berbicara diri saya berbicara dengan Om. Mengenai Om. Ya, jadi karena sudah terbiasa saya panggil Om, dalam rapat guru-guru resmi di Santo Paulus, dalam rapat-rapat ICTI, saya selalu bahasakan panggilan yang sama, Om. Saya tidak pernah panggil Pak Isayas. Saya selalu panggil Om. Ya, jadi kalau dilihat dari lamanya anak-anak Tanimbar tinggal dengan Om, saya yang paling lama. Paulus berdiri tahun ini sudah tahun yang ke-56, saya ikut Om sudah 53 tahun. Saya merasa bersyukur. Dan saya pikir bahwa kita semua masih sangat membutuhkan keberadaan Om dengan Tante untuk selalu membimbing kami anak-anak muda. Ya, saya tidak muda lagi, saya sudah 70 tahun Bapak Ibu. Tapi selalu kita butuhkan kehadiran Om dengan Tante untuk mendampingi kita, khususnya anak-anak Tanimbar yang mau menuntut ilmu di Jakarta. Sekali lagi atas nama yang tadi disebut rekan-rekan Om itu dan atas nama anak-anak muda, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Om dan Tante yang sudah mendampingi kami selama ini. Tuhan memberkati Om dengan Tante karena kami masih sangat membutuhkan kehadiran Om dengan Tante. Terima kasih. Ya, demikian tadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini saya berdiri dengan istri saya di sini, dengan anak cucu. Saya hanya mengenang puluhan tahun lalu bagaimana saya menginjakkan saya punya kaki di negeri Betawi, orang Jakarta ini. Dan kalau saya mengenang puluhan tahun lalu, nomor satu, saya mengucap syukur sama Tuhan karena memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, dan memberikan arahan kepada satu anak desa. Orang tuanya buta huruf, adik kakaknya cuma tamat SD kelas 3, rantau ke Jakarta dari tahun 53 sampai dengan hari ini 63 tahun menjadi penduduk Jakarta. Bapak Ibu, saya tidak ada cita-cita untuk datang ke Pulau Jawa karena tidak punya apa-apa. Saya menjadi jongos sama Pastor Westerkamp di Ambon, koki sama pastor, maka tidak ada keinginan untuk datang ke Pulau Jawa. Tetapi peribahasa mengatakan manusia bercita-cita, Tuhan yang menetapkan dan mengatur. Pada satu waktu saya dipanggil oleh suster PBAK di Ambon. Sesudah saya tidak diizinkan lagi menjadi koki di pastoran Westerkamp karena saya tidak mentaati himbauan daripada pastor Westerkamp untuk naik kelas 4 sekolah guru B. Saya tidak mau. Saya bilang, pastor, kalau saya juara buntut, juara 10, oke. Saya mau naik kelas 4 SGB sehingga 10 bulan kemudian saya bisa menjadi guru di Tanimbar atau di Kei atau di Dobo. Tapi saya juara 1, kenapa saya mesti masuk sekolah guru B? Karena syaratnya kalau juara 1 dan juara 2, juara 3 hak untuk masuk quick school. Zaman itu, zaman masih istilah Belanda, zaman modern itu SGA, sekolah guru A. Namun cita-cita untuk masuk sekolah guru A tidak bisa karena
pemerintah tidak tahu saya seorang siswa yang tidak punya sangkut paut dengan pemerintah, maka ketika saya mendaftar, kepala sekolah bilang maaf, kami tidak tahu Anda, karena yang kami terima adalah mereka yang mendapat bantuan daripada pemerintah. Dan habislah harapan saya untuk masuk sekolah guru A di Ambon. 5-6 bulan menjadi anak jalanan di Ambon. 5 bulan. Pastor, maaf, sudah usir saya dari pastoran. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Dan dari Madaria tempat mana. Selama 5-6 bulan saya menjadi anak jalanan di Ambon. Jadi kalau bicara tentang anak jalanan, saya sudah berpengalaman 60 tahun yang lalu. Betapa susahnya. Tetapi kalau menjadi anak jalanan, jadi anak jalanan yang santun. Jangan menjadi anak jalanan yang tidak sesuai dengan sopan santun. Bapak Ibu, satu waktu saya dipanggil oleh suster PBAK. Saya nanti tanggal 29 Agustus engkau membawa Agustina punya tikar bantal dari susteran ke kapal untuk berangkat ke Pulau Jawa. Saya tanya suster, Agustina ke Jawa untuk apa? Oh, masuk ke PBAK di Semarang. Oh begitu? Ya, otak saya selalu berpikir lain. Saya nekat untuk kabur ke Pulau Jawa. Saya pikul dulu namanya Agustina Bolstir, teman kelas di SMP. Nama sekarang Suster Bernarda. Saya undang dia, tapi tadi terima berita dari suster-suster, Suster Bernarda sudah tidak kuat karena seumur saya kepala 8 susah jadi. Karena bisa lain. Tadi di pesannya Suster Bernarda pesan begitu. Bapak Ibu, tikar saya pikul sampai di kapal. Peti saya pikul sampai di kapal. Dan kapalnya stop pertama kali, kedua kali suster bilang, saya kita turun sudah sebab kapal sudah mau berangkat. Saya bohongin suster, saya kan anak laki, nanti kalau tali temali sudah mau diangkat, nanti saya turun. Bapak Ibu, stop ketiga kali, saya ngumpet di WC di kapal. Dan itu adalah kapal Belanda, Van Riebeeck. Zaman-zaman itu Van Riebeeck yang melayari Jawa sampai di Maluku. Stop ketiga kali bunyi, saya masuk WC, nekat untuk kabur ke Pulau Jawa. Bapak Ibu, Bapak Uskup Ambon tahu persis keadaan Maluku. Sesudah lewat Tanjung Alang, dan itu ada tanjung di mana kalau sudah lewat itu artinya sudah sampai di Laut Lepas. Sesudah lewat Tanjung Alang, saya keluar dari WC dan saya lapor diri sama Tweede Stierman 2 yang kuasai dek. Dan dia seorang Suriname, gendut, hitam, lebih hitam dari saya. Lalu saya bilang, benar, saya orang miskin. Saya punya bapak mama buta huruf. Saya tidak bisa jalan lagi di Ambon. Saya nekat lari ke Jakarta. Kalau saya mau ditangkap, silakan. Sambil dialog, lalu dia bilang begini, saya juga beragama Katolik. Jadi kalau nanti periksa pasasi, bilang sudah lapor sama Stierman 2. Terima kasih, puji syukur sama Tuhan, karena tidak dianggap lagi sebagai orang jahat di kapal. Tetapi saya mesti makan. Saya makan dari mana? Pasasi tidak ada. Saya cari Agustina Bolstir, saya punya teman tadi. Saya cari dia, Agustina. Begitu dia ketemu saya
Dia bilang, saya kurang ajar, biadab, tadi bohong sama suster, tahu-tahu engkau kabur. Saya bilang begini, Agustin, saya terima biadab, saya terima kurang ajar, saya terima. Tapi dengar, saya tidak punya apa-apa, tidak punya prestasi. Jadi sebentar saya pergi terima, engkau punya prestasi dan kita dua makan. Kalau engkau tidak bagi kita dua makan, engkau lebih kurang ajar. Dan Agustina diam. Sebagai teman kelas, dia ya istilah sana orang-orang kasar. Saya juga sebagai teman, saya balas seperti itu. Maka akhirnya oke, kami berlayar. Saya terima prestasi, kami dua makan, tapi saya tidak punya tempat tidur. Karena zaman Belanda yang punya prestasi ada tempat, ada punya prestasi ada tempat, tidak ada prestasi tidak ada tempat. Bapak Ibu, saya cari dorong minyak tanah yang kosong, lalu saya tidur di atas. Kira-kira jam 10 malam, Agustina datang cari saya. Saya, engkau tidur di sini? Saya bilang kan saya tidak punya pas, jadi ya saya tidur di sini. Lalu dengan diam, dia kembali ke tempatnya. Rupanya pergi berunding sama teman-temannya yang satu palka, mereka baku geser supaya ada tempat untuk saya. Kira-kira jam 11 dia kembali ke saya lagi tidur di atas drum itu. Dia bilang, saya ikut saya. Untuk apa? No, kami sudah sorong, nanti engkau tidur di paling ujung. Saya bilang, Agustina, itu kan tempat perempuan. Nanti saya sendiri laki-laki, saya dianggap apa? Jangan bikin malu, saya tak mau. Ya, saya jawab begitu dan diam saja. Jam 11, kurang lebih jam 12, tidak ada ngomong apa-apa. Saya bilang, Agustina, kau pergi tidur sudah. Apa yang dia jawab? Dia bilang begini, saya, kalau kau tidak mau ikut saya ke sana untuk sama-sama di sana, saya tetap berdiri di sini sampai pagi. Ya, sebagai teman, sebagai kawan, saya juga akhirnya kasihan sama dia. Dengan rasa malu, lalu saya ikut untuk, memang itu semua cewek-cewek, ada ujung sarung, saya tidur di situ. Bapak Ibu, satu baju, satu celana, saya kabur dari Ambon ke Jakarta. Selama pelayaran 28 Agustus sampai 9 September tahun 53 tiba di Jakarta, satu baju, satu celana, dan saya ingin untuk tiap-tiap hari pergi ke gereja. Saya datang ke Bapak Uskup Adrianus Joyo Seputro. Saya belum kenal, tapi saya berani. Bapak Uskup, saya di Ambon, pagi-pagi saya ke gereja. Di sini saya mau gereja, tapi baju satu, celana satu. Bagaimana saya mau gereja? Bapak Ibu, zaman itu katedral itu mayoritas Belanda-Belanda dan Indo-Indo. Bangsa kita dihitung cuma kira-kira 10 atau 15%, yang lainnya Indo atau Belanda. Lalu saya bilang sama Bapak Uskup, lalu Bapak Uskup tanya saya, jadi engkau mau apa? Lalu saya bilang sama dia, Bapak Uskup, kalau bisa supaya saya ke gereja tiap hari, izinkan saya jadi putra altar. Lalu dia tanya, engkau bisa putra altar? Saya bilang, Bapak Uskup, kami di Maluku didikan agama keras. 3 tahun di Sumlaki didikan agama keras. 3 tahun di KI. Saya jadi koster 3 tahun di SMP di KI. Jadi norma soal itu kami kuasai. Lalu dia bilang, kalau begitu silakan untuk jadi putra altar. Bapak Ibu,
tahun 53 sampai saya menikah dengan ibu tahun 66, ini Bapak putra altar di katedral dan saya tidak malu karena saya tidak punya apa-apa. Seperti itu. Sambil jadi putra altar, menggabungkan diri dengan Kor Cecilia. Seingat saya zaman itu, Kor Cecilia sangat terkenal di Jakarta sini. Terdiri dari Belanda dan Indo. Cuman 2 anak pribumi. Saya satu-satu dari Ambon dan Kaben Butar-Butar sudah almarhum. Hanya 2 orang hitam. Yang lainnya semua Indo dan Belanda. Tapi saya bilang sama Kaben, orang Batak pintar nyanyi, Ambon juga pintar nyanyi. Jangan bikin malu. Dan kami menjadi anggota Kor Cecilia, Bapak Ibu. Sampai karena itu, maka pada tanggal 22 Mei 1966 saya menikah di katedral dengan paduan suara Kor Cecilia. Bapak Ibu, itu cerita pertama. Dan dalam pengalaman bahwa saya dengan ibu 50 tahun, kira-kira obatnya apa? Saya terus terang sebagai guru, tiap-tiap tahun pelajaran, ajaran baru, bulan Mei Juni pendaftaran murid baru, rata-rata yang datang mendaftar di Paulus